Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semua, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini kita mau membahas sebuah fitur yang menarik di sepeda motor 150 cc di Indonesia. Ini satu-satunya produk Indonesia yang mampu tersambung ke HP. Itu karya anak bangsa dan sudah go global. Jadinya seluruh Yamaha global itu pakai produk ini dan bernama Y-Connect. Yang penasaran fungsinya apa? Kita sudah ada Kak Dinta yang siap menjelaskan fungsi-fungsi dari Y-Connect ini. Sebelum lanjut ya teman-teman, sekedar informasi, jika di channel ini kamu bisa melihat ragam modifikasi mulai dari motor matic, motor sport, motor 2 tak, atau motor-motor terbaru yang dipasarkan di tanah air. Silakan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Tanpa panjang lebar lagi, kita tanya Mbak Dinta. Halo semuanya. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri dulu Mbak. Mbak ini nama dan kegiatannya di Yamaha sebagai apa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Dinta. Saya di sini sebagai frontliner. Jadi biasanya kalau misalkan ada customer, saya bantu untuk menjelaskan product knowledge dan juga atau ada yang mau menginstal aplikasi My Yamaha dan Y-Connect, saya juga bantu untuk menginstal ke HP konsumen. Oke. Nah, produk Yamaha yang udah ada Y-Connect itu apa aja Mbak? Untuk produk Yamaha yang bisa terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect itu all new NMAX dan juga all new Aerox. Wow. Oke, sebelum lanjut, mungkin secara umum tuh Y-Connect itu apa sih gitu Mbak? Oke, jadi Y-Connect itu kepanjangannya Yamaha Connect. Fungsinya itu bisa menghubungkan antara HP dan juga motor kalian. Oh gitu, berarti HP. Dalam hal ini, HP apaan Mbak yang bisa dipakai? HP apa aja bisa, Android bisa, iPhone bisa. Oh, berarti berbasis iOS bisa, Bisa. Android bisa? Bisa. Wow. Oke, yang pertama mungkin cara koneksinya teman-teman bisa melihat ke video kita sebelumnya di sini. Itu cara nyambungin Y-Connect ke HP. Di segmen ini kita mau tanya lebih detail fungsi atau manfaat Y-Connect itu apa gitu ya. Biar teman-teman, wah fungsinya kok terkesan basir atau apa gitu kan, karena teman-teman nggak ngerti. Jadi di sini kita jabarkan seperti apa sih fungsi lebih detail seperti itu. Oke Mbak, yang pertama fungsi Y-Connect apa Mbak? Jadi yang pertama ini bisa banget untuk menjadikan pengalaman yang menyenangkan karena nanti akan ada kompetisi ya dalam berdasarkan jarak tempuh dan juga akselerasi berkendara ekonomis atau yang biasanya sering disebut dengan eco riding. Nah ini dalam skala lingkup nasional maupun internasional. Wow. Jadi Berarti lingkupnya sampai internasional. secara global tadi itu ya. Iya benar. Jadi kita misalnya riding di sini jarak tempuhnya berapa, konsumsinya berapa, bisa bersanding sama teman-teman yang di luar sedunia lah. Oh, yang punya NMAX sama Aerox. Iya benar. Wow. Yang kedua apa Mbak? Untuk yang kedua, di aplikasi Y-Connect juga ada namanya rekomendasi perawatan. Jadi teman-teman nih bisa mengecek langsung kesehatan dari oli dan juga aki motornya. Langsung bisa dicek di HP maupun kalau misalkan sudah waktunya untuk diganti nih olinya sama akinya, bisa langsung terdeteksi di speedometernya. Jadi langsung muncul tuh. Kalau misalkan olinya udah harus diganti, udah langsung muncul dia. Jadi sambil santai gitu bisa ngecek di HP. Iya benar. Jadi dia kan nggak perlu kelewatan nih kalau misalkan mau yang ganti sibuk oli. gitu kelupaan Iya, gitu kan. benar. Oh iya. Atau juga bisa mengatur rekomendasi pergantian oli mesin secara mandiri. Jadi bisa atur pergantian olinya secara mandiri. Oke. Terus itu baru tadi dua. Yang ketiga Mbak. Kemudian ada rev dashboard. Nah ini apa ini? Jadi di aplikasi Y-Connect bisa menampilkan data perputaran mesin, kemudian akselerasi berkendara yang ekonomis, kemudian temperatur pada intake manifold dan juga temperatur radiator. Oh, jadi orang-orang kayak awam nih kayak saya nih, sambil santai itu bisa ngecek dong ya? Bisa langsung ngecek perputaran mesin di HP, kan keren banget tuh. Kalau ada kendala, ketahuan harus diperbaiki. Benar. Wow. Terus yang keempat nih Mbak.
Yang keempat, teman-teman juga bisa mengetahui berapa sih konsumsi BBM motornya per hari, per bulan, per tahun. Itu kelihatan semuanya di sana. Jadi teman-teman bisa langsung tahu motornya ternyata termasuk irit atau boros ya kayak gitu. Jadi per hari bisa, per tahun per bisa, bulan per bisa minggu juga, bisa. iya. Wah, keren. Jadi kita juga bisa ngukur aktivitas kita bulan ini apa aja sih Iya, dari benar. bulan lalu gitu. Iya, seperti itu. Oke. Selanjutnya Mbak, yang kelima. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sering kelupaan nih parkir motornya di mana. Nah. Atau kayak lagi di lapangan lupa nih parkirnya di mana. Nah, jangan khawatir karena Y-Connect bisa ngebantu kalian. Jadi bisa mencari titik lokasi parkir terakhir waktu motornya diberhentikan. Oke. Asalkan pastikan motor sama HP-nya udah terkoneksi dulu. Oh gitu. Jadi mungkin ini salah satu alasan teman-teman lain yang nggak ngerti fungsinya ini kadang-kadang dibilang mubazir, mungkin karena Iya. mereka nggak nyambungkan Iya, fitur ini benar, gitu ya. mungkin. Oh iya. Jadi harus dipastikan harus dulu. diaktifkan dulu Iya. kemanapun kita jalan, aktifkan untuk mengetahui Titik lokasi. manfaat tadi Iya, selain benar. konsumsi, titik parkir gitu ya. Agar manfaatnya bisa dijalankan secara maksimal. Oh iya benar. Makanya kalau ada fitur ya dipakai, jangan Iya, dibiarin gitu ya. benar banget. Makanya kita Siap, harus ngerti dulu sebenarnya Oke. apa aja manfaatnya. Oke, next Mbak, yang ke-6 berarti. Nah, selanjutnya ini juga ada notifikasi malfungsi namanya. Jadi di sini kalau misalkan ada masalah nih di dalam motornya, nanti akan diberitahu melalui email yang sudah didaftarkan. Jadi teman-teman bisa langsung tahu kalau misalkan ada suatu masalah, langsung tahu di emailnya pasti akan dikirim. Oh, dikirim email by system gitu ya. Iya, benar. Jadi sambil jalan pun sistem itu bekerja dong. Benar. Oh, keren. Bekerja. Siap. Seluruhnya langsung terkoneksi. Jadi kita bisa jaga-jaga, oh kita monitor kita iya, rusaknya di sini iya, gitu. benar. Jadi ya nggak ada tuh yang namanya telat-telat untuk memperbaiki. Jadinya kan bisa langsung segera di-handle lah. Oke. Dan yang terakhir, Mbak. Yang terakhir, jadi kalau misalkan ada notifikasi telepon, email atau SMS yang masuk, ini bisa langsung muncul di bagian speedometernya. Oh, Gitu. misalnya nih kita sedang riding, Iya. ada pesan atau telepon berdering, ada yang hubung kita. Jadinya di Notifikasinya masuk juga ke sini. panel meternya nyala. Iya, benar. Oke. Itu mungkin fungsinya kalau kita pas riding kemana, ada orang penting yang Ya, hubungi kita nggak tahu kan nih, makanya ngebantu banget kan jadinya Iya. ada telepon muncul dari sini. Jadi kita bisa menepi dulu Iya. untuk menjawab itu. Yes, benar banget. Oke. Mungkin itu salah satu fungsi kenapa nggak bisa langsung ngangkat kali ya? Kan gitu nggak safety ya Mbak ya? Iya, benar kan jadinya kita nggak bisa fokusnya kita ke Dalam bagian. riding. Iya. Jadi kita harus berhenti untuk dulu menjawab. menepi untuk menjawab telepon atau SMS-nya yang penting. Nah untuk notif itu Mbak, ada nggak perbedaan dari iOS sama Android Mbak? Apakah sama semua atau gimana? Kalau notif itu sama semua, cuma memang di bagian settingannya ada beberapa aplikasi yang kalau misalkan di iOS itu cuma bisa tiga jenis aplikasi. Kalau misalkan Android itu bisa masuk 6 aplikasi. Oh, berarti lebih banyak Android. Iya, benar. Tapi kalau notifnya paling medsos, WhatsApp sama telepon. Yang penting-penting aja sih yang dicantumin lebih baik gitu ya. Iya. Kalau kebanyakan juga nggak jadi riding dong, semuanya nyala jadi gitu kan. Jadi fokusnya ke HP. Oke. Wow. Ada 7 kurang lebih ya. Berarti gini, Mbak. Fungsinya itu bermanfaat jika kita sambungkan motor ke HP. Iya. Jadi seperti yang tadi udah kita diskusikan, jika ada fitur lebih baik diaktifkan gitu kan, Mbak ya? Iya. Untuk merasakan seperti apa sih fitur tersebut kan gitu. Biar nanti ke belakang, oh nggak guna nih fungsinya, ya karena kamu nggak pakai kan jadinya nggak terasa gitu ya. Iya, terkadang kan mungkin orang lupa untuk mengaktifkan dulu, mengkoneksikan dulu. Iya. Jadi pastikan kalau motornya sama aplikasinya sudah terkoneksi dulu, baru kita bisa berkendara. Jadi fitur-fitur yang tadi itu bisa berjalan secara maksimal. Oke. Sebenarnya kalau HP nih, misalnya HP-nya Mbak udah nyambung, kan tinggal nyalain motor sama nyalain di situ udah otomatis kan? Udah otomatis nanti akan muncul di sini tulisan app. Oh, udah tersambung. Iya, udah tersambung berarti tandanya. Berarti nggak susah kan untuk menyambungkan itu? Yang penting HP-nya nggak ganti-ganti terus kan gitu ya? Iya. Wow, gokil. Oke deh Mbak, terima kasih informasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi manfaat yang sangat besar dirasakan bagi seorang yang memiliki Aerox atau NMAX dengan fitur yang namanya Y-Connect. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.